Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai function, yaitu sekumpulan instruksi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kita juga telah belajar bahwa function bisa menghasilkan suatu output. Output ini bisa kita keluarkan dengan menggunakan kata kunci return, sehingga nantinya bisa digunakan lagi pada kode berikutnya. Atau kita juga bisa langsung menampilkan outputnya di layar dengan menggunakan perintah console log. Nah, yang belum kita pelajari adalah ternyata function bisa menerima nilai-nilai tertentu sebagai input. Nilai ini bisa kita kirimkan ke dalam function dalam bentuk parameter. Bagaimana caranya? Sebagai contoh, kita membuat function greet yang berfungsi untuk menyapa pengunjung situs kita. Pertama kita lihat dulu function tanpa parameter. Function ini dapat menampilkan ucapan selamat datang di konsol. Namun, function ini dapat berfungsi dengan lebih bagus lagi apabila function bisa mengetahui siapa nama pengunjung dari situs kita. Disinilah kegunaan dari parameter. Jadi kita bisa mengirimkan nama pengunjung ke dalam function, sehingga nantinya function mengucapkan selamat datang diikuti oleh nama pengunjung. Di dalam contoh source code, kita bisa melihat bahwa di dalam tanda kurung nama function, terdapat satu buah parameter name, dan kemudian parameter name ini bisa digunakan di kode dalam function. Kita langsung praktek coding ya. Kita tuliskan dahulu definisi dari function greet. Kalau script ini kita jalankan di browser, maka belum ada tulisan apa-apa ya. Karena kita hanya menulis definisinya saja, kita belum menjalankan function greet. Untuk menjalankan function ini, kita mesti mengetikkan greet diikuti tanda kurung. Dan kita pun menerima ucapan selamat datang di konsol. Untuk meningkatkan kualitas dari ucapan selamat datang ini, akan lebih baik apabila kita bisa melakukan kustomisasi terhadap function greet dengan menambahkan nama pengunjungnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menambahkan parameter. Parameter bisa kita tambahkan di dalam kurung setelah nama function. Misalkan saya tambahkan parameter name, dan kemudian di dalam function, parameter name ini bisa diperlakukan sama dengan variabel biasa. Jadi kata selamat datang ini bisa kita edit, dan kita tambahkan variable name di bagian belakangnya. Kita coba di browser ya. Sekarang setiap kali kita hendak memanggil function greet, kita harus menambahkan nama pengunjungnya di dalam tanda kurung. Sebagai contoh, greet string David. Dan browser pun menjawab selamat datang David. Sebelum kita melanjutkan, ada dua istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu parameter dan argumen. Pada saat kita membuat definisi function, di dalam tanda kurung ini kita menuliskan nama-nama variabel yang menjadi input bagi function. Nah, input ini kita sebut dengan nama parameter. Kemudian pada saat kita menjalankan function tersebut, kita menuliskan lagi nilai yang menjadi input untuk function. Nilai di sini disebut dengan nama argumen. Jadi jelas ya perbedaannya. Pada saat kita membuat definisi function, yang berada di dalam tanda kurung ini adalah parameter. Sedangkan pada saat kita memanggil function, yang berada di dalam tanda kurung ini adalah argumen. Nah, yang perlu diingat lagi, berhubung JavaScript adalah untyped language, maka nilai yang kita kirim sebagai argumen ini bisa berupa tipe data apa saja. Walaupun function kita dirancang untuk tipe data string, namun kita bisa memanggil menggunakan tipe data lainnya. Sebagai contoh, greet 1. Kemudian greet true. Atau greet null. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apabila kita memanggil function greet tanpa memberikan argumen sama sekali, apakah bisa jalan atau error? Kita coba ya. Greet dalam tanda kurung tidak ada isinya. Rupanya tetap berjalan normal ya. Argumen secara otomatis tetap dikirimkan, namun menggunakan tipe data undefined. Dan berhubung JavaScript bisa secara otomatis melakukan konversi dari tipe data lain menjadi tipe data string, maka fungsi tetap berjalan tanpa error. Namun perlu diperhatikan lagi ya, ada instruksi tertentu yang bisa menyebabkan error
sehingga nantinya kita harus menggunakan error handling. Sebagai contoh, di dalam function kita tambahkan lagi kode yang mengakses parameter name menggunakan index. Console log huruf bernama ditambahkan name kemudian index 0. Nah, sekarang kalau kita coba dengan menggunakan argumen string David, maka function dapat berjalan dengan benar. Namun kalau kita mengganti menggunakan tipe data lain, misalkan angka 1, function dapat berjalan, namun baris keduanya berganti menjadi undefined. Hal ini disebabkan karena tipe data numbers tidak memiliki index. Yang menjadi masalah di sini adalah kita tidak bisa menggunakan tipe data null atau undefined, karena akan menyebabkan fatal error. Kita coba ya. Kita panggil function greet dengan argumen null. Browser tetap menjalankan kode di baris pertama, namun pada saat menjalankan baris keduanya, terjadilah error karena null tidak bisa menggunakan indeks. Sekarang misalkan kita tambahkan lagi ya kode baru di bagian bawah function. Setelah huruf pertama, lalu di luar function kita tambahkan, misalkan kita memanggil function dengan menggunakan argumen null, dan kemudian kita tambahkan lagi tulisan setelah function. Pada saat kita jalankan di browser, perhatikan bahwa browser tetap menjalankan instruksi pertama, selamat datang null. Namun pada saat menjalankan instruksi kedua terjadi fatal error. Setelah itu browser langsung berhenti bekerja, sehingga semua instruksi setelah fatal error tidak pernah dijalankan. Jadi kita tidak melihat tulisan setelah huruf pertama dan setelah function. Nah, untuk memperbaiki masalah seperti ini, nantinya kita harus menangkap error menggunakan try-catch. Namun khusus di video ini kita tidak membahas mengenai try-catch terlebih dahulu ya, karena kita masih fokus ke topik parameter dan argumen. Nantinya kita akan membahas try-catch dalam satu video khusus. Kita hapus lagi kode yang barusan kita tambahkan. Selanjutnya misalkan kita perlu mengirimkan dua parameter di dalam function yang sama. Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Kita cukup tambahkan nama parameter kedua di dalam tanda kurung, dipisahkan oleh tanda koma. Maka deklarasi function kita menjadi function greet dalam kurung name, age, tutup kurung. Dan kemudian instruksi keduanya saya ganti menjadi console log umur ditambah age. Kita coba jalankan ya. Pada saat memanggil function greet kita harus memasukkan dua argumen. Sebagai contoh greet David, 25. Maka hasilnya adalah selamat datang David, umur 25. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan dari argumennya ya. Argumen pertama dianggap sebagai name, dan argumen yang kedua dianggap sebagai umur. Apakah bisa kita memanggil function greet hanya dengan satu argumen saja? Jawabannya adalah bisa. Umurnya dianggap sebagai undefined. Kalau menggunakan 3 argumen atau lebih, apakah bisa juga? Kita coba ya. David, argumen ketiganya David lagi, dan kemudian 25 lagi. Nah, ternyata bisa, tidak error. Namun argumen ketiga dan seterusnya diabaikan, karena function greet hanya menggunakan 2 parameter. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai default parameter ya. Kita sudah coba barusan, apabila kita memanggil function greet hanya menggunakan satu argumen, maka parameter age secara otomatis diisikan dengan nilai undefined. Nah, dengan menggunakan default parameter, maka kita bisa mengganti nilai undefined ini menjadi nilai yang kita inginkan. Misalkan 20. Caranya adalah pada bagian definisi fungsi,
kita pergi ke bagian parameter yang kita inginkan, yaitu age. Kita tambahkan simbol sama dengan, diikuti dengan nilai defaultnya. Misalkan 20. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang kalau saya memanggil function greet dengan parameter David saja, maka umurnya dianggap 20. Kalau tadinya umurnya dianggap undefined, sekarang umur dianggap 20. Karena menggunakan nilai default. Sedangkan kalau saya memanggil dengan menggunakan umur, misalkan David 25, maka umurnya adalah 25. Nah, untuk memanggil function, kita tidak harus mengirimkan argumen dalam bentuk nilai, seperti yang kita lakukan dalam video ini. Sekarang kita coba hal baru ya. Kita buat dahulu beberapa variabel, lalu variabel ini kita gunakan sebagai argumen. Jadi setelah deklarasi function greet, kita tambahkan kode let student name sama dengan David, let student age sama dengan 18. Lalu kita greet student name, student age. Artinya kita buat dahulu variabel dengan nama pelajar dan umur pelajar yang isinya adalah David dan 18. Kemudian kedua variabel ini kita gunakan untuk memanggil function greet. Kita coba jalankan di browser. Dan script pun berjalan normal ya, sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di dalam function saya tambahkan kode age tambah sama dengan 10. Dan setelah kita menjalankan function greet, saya tambahkan lagi kode console log student age. Jadi student age di sini yang awalnya 18 dikirim ke dalam function, lalu ditambahkan 10. Jadi di sini umurnya adalah 28. Dan pertanyaannya, pada saat saya menuliskan student age di sini, yang keluar apakah angka 18 atau angka 28? Kita simpan dan jalankan di browser ya. Dan ternyata student age yang tampil di konsol adalah 18. Artinya, pada saat kita mengubah nilai dari parameter age, maka nilai dari variabel student age tidak ikut berubah. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman lain, kejadian seperti ini disebut dengan nama passing parameter by value. Lawan dari passing parameter by value adalah passing parameter by reference. Apabila kita menggunakan passing parameter by reference, maka pada saat kita mengubah nilai pada parameter age, kita ubah nilai di sini, maka nilai pada variabel student age akan ikut berubah. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa menggunakan passing parameter by reference di dalam JavaScript? Nah, jawabannya adalah untuk semua tipe data primitif, JavaScript secara otomatis menggunakan passing parameter by value, tidak bisa diubah. Namun behavior ini akan berbeda apabila kita menggunakan objek. Kita sudah pernah belajar dari video sebelumnya ya, yaitu objek string. Jadi misalkan kita membuat objek baru dengan nama variabel student, lalu kita tambahkan dynamic property age dengan nilai 18. Let student sama dengan new string David. Lalu kita tambahkan property age student titik age sama dengan 18. Dan student ini kita gunakan sebagai parameter. Lalu terakhir kita tulis student age nilainya adalah student titik age. Dan agar function kita bisa berfungsi dengan benar, tentunya kita perlu ubah sedikit ya, supaya mendukung penggunaan objek seperti ini. Jadi parameternya cukup satu saja, dan nama parameternya kita ganti menjadi student. Kemudian di sini student titik age ditambah dengan 10. Selamat datang ditambah dengan student. Sedangkan umur adalah student titik age. Kita simpan dan jalankan di browser. Nah, perhatikan ya. Sekarang student age turut berubah menjadi 28. Artinya,
Untuk semua tipe data primitif, JavaScript menggunakan passing parameter by value. Mengubah nilai parameter tidak mengubah nilai variabel pemanggil fungsi. Sedangkan untuk semua tipe data objek, JavaScript menggunakan passing parameter by reference. Mengubah nilai parameter akan turut mengubah nilai variabel pemanggil fungsi. Hal ini perlu diperhatikan ya pada saat teman-teman hendak membuat suatu fungsi. Sekarang kita masuk ke materi terakhir dari video ini, yaitu pseudo variable arguments. Sebagai contoh, kita hapus dulu ya kode pemanggil function ini. Lalu kita buat function baru, yaitu function sum. Tidak ada parameter. Lalu isinya kita tulis console log variable arguments. Perhatikan ya, di sini kita memanggil pseudo variable arguments untuk ditampilkan di konsol. Mengapa disebut dengan nama pseudo? Karena variabel ini ajaib. Kita tidak pernah mendeklarasikan nama variabel ini baik di parameter maupun di dalam function. Tapi variabelnya secara otomatis ada. Kita simpan dan jalankan di browser. Misalkan kita panggil function sum tanpa argumen sama sekali. Perhatikan bahwa browser menginformasikan ke kita bahwa ada variabel argumen yang bentuknya adalah objek array. Kita coba lagi ya, sum argumennya 1. Dan angka 1 yang kita kirimkan sebagai argumen ini ada di dalam arguments. Kita coba lagi, sum 1,2. Nah, di sini ada lagi ya, 1,2. Dan kalau kita coba lagi, 1,2,3. Di sini juga ada 123. Bagaimana cara memanfaatkan arguments? Nah, kita sudah pernah belajar di tipe data string bahwa string memiliki property length yang menunjukkan jumlah huruf di dalam string. Dan huruf tersebut dapat diakses dengan menggunakan indeks. Array juga sama seperti itu. Array memiliki property length yang menunjukkan jumlah datanya. Dan setiap data juga bisa kita akses menggunakan indeks. Jadi kita bisa membuat satu variabel result dengan nilai awal 0. Kemudian kita melakukan looping sebanyak length. Dan di dalam looping kita tambahkan nilai result dengan nilai yang dikandung oleh indeksnya argumen. Dan terakhir kita kembalikan nilai dari result. Kita simpan dan kita jalankan di browser. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau kita panggil sum dengan satu argumen 1, maka hasilnya adalah 1. Kalau kita panggil sum dengan argumen 1,2, maka hasilnya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Kalau kita panggil argumen 1,2,3, maka hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3, yaitu 6. Dan kalau kita panggil lagi, misalkan ditambah ya, 1,2,3,4, artinya hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4, yaitu 10. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kita bisa memasukkan nilai sebanyak yang kita mau sebagai argumen. Fungsi kita akan memproses semua argumen tersebut, menjumlahkannya, dan mengembalikan hasilnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.